Begitu juga nanti pada saat sudah punya anak, kita sudah nasihatin anak, besok-besok anak masih juga ya melakukan kegiatan yang kita sudah sepakati, misalnya main gamenya cuman 1 jam, dia bablas 2 jam, ya. Nanti kita kan marah kan gitu ya. Hati-hati kalau kita kesal, nanti yang keluar Twitteri. Ya. Kalau kita marah, kesal, ya, ini kan juga jalan nih. Saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, ini jalan di badan kita. Yang keluar hormonnya ada di atas ginjal. Ya, namanya kelenjar adrenal. Kelenjar adrenal bertugas untuk mengeluarkan hormon stres. Apa saja hormon stres itu? Ada adrenalin, ada kortisol, ada norepinefrin. Memang Allah ciptakan hormon stres ini keluar juga setiap hari untuk badan kita siap siaga. Kalau tiba-tiba ada gempa, tiba-tiba ada banjir, tiba-tiba ada hal yang harus kita lari, ini memang hormon ini keluar di kelenjar adrenal ini. Tapi kalau kita keseringan ya mengatakan hal-hal buruk, saya kesal, saya marah, saya takut, saya sedih, ya, terus-terusan, maka hormon stres akan keluar lebih banyak lagi. Masuk juga pembuluh darah nanti, masuk juga ke jantung. Makanya jantung nanti deg-degannya berbeda, ya, palpitasinya berbeda karena hormon stres. Ya. Namun untungnya Allahu Akbar, Allah Maha Adil, Allah Maha Bijaksana. Kalimat-kalimat buruk ini, kalau baru 1 kali disebut, dia belum jalan. Ini luar biasanya ya, dibuat sedemikian rupa. Ya, jadi Bunda masih boleh curhat. Bu Aisyah, saya kesel banget sama suami saya. Nah, 1 kali aja Bu. Kalimat itu dilarang diulang-ulang, maksimal 2 kali. Kalimat buruk 1-2 kali dilafazkan, ya, saat itu ya, dia belum jalan. Makanya diberi kesempatan kita curhat, itu maksudnya itu. Diberi kesempatan untuk kita menyatakan apa bagian mana yang sakit. Ya, sebagaimana kalau Bapak Ibu ke dokter ditanya, bagian mana Bu yang sakit? Ini loh dada saya sakit Bu Aisyah, ini masih boleh. Dia nggak akan jalan dan tidak akan mengeluarkan hormon stres. Ya, itu maha adilnya Allah. Tapi kalau kalimat itu tadi kesel diulang berterusan lebih 3 kali, oh jalan dia. Jalan di sistem saraf. Karena sistem saraf ini ada mekanisme detil luar biasa. Jalan. Ya. Seseorang yang kesel sama seseorang, ya, nyatakan sekali aja. Sekali aja. Kalau terus-terusan malah tambah stres kita menghadapi orang itu. Ya, sampaikan aja kesel. Bu Aisyah, aduh segimana ya, saya udah terlanjur bilang lebih dari 3 kali. Segera delete, ya, segera hapus. Caranya apa? Istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ya Allah, maaf ya Allah, saya berkali-kali kesel sama orang ini, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Karena kalimat istighfar itu akan mencari kalimat negatif, delete sebelum sampai di kelenjar adrenal, ya. Tapi lebih baik lagi, walaupun baru 1 kali diucapkan atau 2 kali diucapkan, segera istighfar, ya, berulang-ulang dan stop untuk melafazkannya lagi. Stop lah, ya. Karena kalau benci sama orang, kesel sama orang, diulang-ulang, nanti yang sakit kita, yang stres kita sendiri. Ya 1-2 kali udah stop, istighfar, stop untuk menyatakan kekesalan. Malah doa sama Allah, mohon petunjuk agar kita dibukakan, ya, mata hati kita, pintu hati kita, akal kita, bahwa oh dia nggak jahat, cuman pendekatannya berbeda karena banyaknya perbedaan. Ini gampang sebetulnya, ya. Dari ilmu neuroscience, neuropsikologi itu paling gampang, karena apa yang diucapkan jalan. Selain itu, apa yang dilihat jalan, apa yang didengar jalan. Untuk itulah kita harus menyaring penglihatan pendengaran, menyaring penglihatan dari berita-berita buruk, terutama berita-berita rumah tangga yang kacau balau, film-film yang isinya rumah tangga yang kacau balau, mendengarkan berita-berita yang buruk, berita gosip, berita, wow, ini kita harus saring itu. Kalau enggak, ya,
belum terjadi di dalam kehidupan kita, sudah terjadi dalam otak kita, maka kita sudah sakit duluan nanti. Ini yang disebut psikosomatis. Somanya sakit karena psikologisnya. Karena itu tadi mata, telinga, ucapan tidak dijaga. Ya. Gampang kan ya? Masya Allah.